Dalam buku sejarah kebangkitan Nusa Tenggara Barat, disebutkan bahwa Perang Pringgabaya II adalah perang yang mempertemukan Belanda dengan rakyat Bukit Limbungan. Perang itu dipimpin oleh pengantin Ratnayu dan Mertasi Guru Kepak. Secara umum, Perang Pringgabaya II dipicu karena perlakuan tidak adil Lalu Ayub, kepala distrik Pringgabaya saat itu terhadap rakyat Bukit Limbungan. Dalam bukunya Van der Kraan, Lombok, Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870 hingga 1940, diceritakan pada bulan November 1907, Lalu Ayub melaporkan ke pejabat Belanda yang ada di Selong tentang petani Bukit Limbungan yang enggan membayar pajak dan tidak bersedia melaksanakan kerja korves seperti biasanya. Di hadapan Lalu Ayub, Belanda meminta Lalu Ayub agar membawa pimpinan petani tersebut untuk datang ke Selong. Sekembalinya dari Selong pada 7 November, Lalu Ayub mengirim beberapa utusan ke Bukit Limbungan. Pesan yang dibawa adalah supaya pengantin Ratnayu dan Mertasi yang merupakan pimpinan rakyat Bukit Limbungan agar bersedia datang ke Selong. Curiga dengan maksud dari utusan Lalu Ayub tersebut, pengantin Ratnayu dan Mertasi menolak permintaan itu. Malahan, keesokan harinya tanggal 8 November, dua pimpinan itu dengan kekuatan kurang lebih 150 orang dan dilengkapi berbagai jenis senjata, melakukan penyerangan ke Pringgabaya. Mendapat serangan, Lalu Ayub segera membunyikan kentongan sebagai tanda bahaya dan memerintahkan segenap rakyat Pringgabaya untuk berhadapan dengan rakyat Bukit Limbungan. Namun, rupanya rakyat Pringgabaya tidak begitu memperdulikan perintah tersebut. Mereka banyak mengambil posisi, tunggu dan lihat. Disebutkan hanya 30 orang yang mengindahkan perintah Lalu Ayub. Dalam pertempuran itu, 5 orang dari pihak Limbungan tewas, sedangkan dari pihak Lalu Ayub dilaporkan 3 orang meregang nyawa. Karena terdesak, Lalu Ayub kemudian berlindung di dalam rumahnya yang berbentuk benteng. Rakyat Bukit Limbungan yang sudah terlanjur mengangkat senjata terus mengepung kediaman Lalu Ayub. Dalam situasi genting itu, seorang pendukung Lalu Ayub berhasil menerobos pengepungan dan segera meminta bantuan Belanda di Selong. Pada 9 November, asisten residen Kontrel dan pasukan polisi yang berjumlah 50 orang datang menyelamatkan Lalu Ayub. Saat memasuki Pringgabaya, terjadi pertempuran dengan rakyat Bukit Limbungan. Dalam pertempuran itu, 3 orang dari pihak Bukit Limbungan gugur. Menyadari polisi Belanda menggunakan senjata yang lebih modern, rakyat Bukit Limbungan akhirnya memilih mundur. Sebelum melakukan pengejaran, Belanda terlebih dahulu menangkap 180 rakyat Pringgabaya. Mereka dianggap telah gagal melindungi kepala distrik mereka. Selanjutnya hari itu juga pada sore hari, pasukan Belanda melakukan pengejaran. Rakyat Bukit Limbungan yang telah memperkirakan akan dikejar menyiapkan diri dengan mengambil posisi menyerang. Begitu pasukan Belanda mendekat, tembakan gencar dilakukan rakyat Bukit Limbungan. Posisi mereka yang ada di atas bukit cukup menguntungkan untuk melakukan tembakan. Tidak saja peluru yang menghujani pasukan Belanda, lemparan batu juga datang bagaikan hujan pada pertempuran itu. 3 orang polisi Belanda dilaporkan terluka. Komandan Beur yang menjadi pimpinan pasukan akhirnya memerintahkan pasukan mundur. Ia menyadari dengan kekuatan yang dimiliki tidak akan mungkin mengalahkan rakyat Bukit Limbungan. Belanda akhirnya mundur ke Selong dan pada hari itu juga mengirim telegram ke Mataram guna meminta tambahan pasukan. Pada 11 November dengan kekuatan 100 pasukan, Belanda balik lagi ke Bukit Limbungan. Nah, berhasilkah pasukan Belanda mengatasi perlawanan rakyat Bukit Limbungan? Ikuti terus kisahnya di Info Nusa.